Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, para pegiat Satu Ilmu atau yang baru belajar untuk menjadi para pegiat pecinta Satu Ilmu Talas Jepang. Kemarin beberapa dari teman-teman ada yang tanya ke saya ya, terkait pertama seberapa lama umbi Satu Ilmu seperti ini mampu bertahan ketika sudah dipanen. Yang kedua, bagaimana cara penyemaian yang terbaik ya bagi teman-teman yang baru memulai atau bisa katakan sebagai pemula dari pegiat Satu Ilmu atau Talas Jepang ini. Yang ketiga, bagaimana tip-tip ya atau trik supaya umbi Satu Ilmu ini nanti bisa awet bertahan, karena kadang ketika panen itu tidak langsung dijadikan sebagai umbi bibit atau tidak langsung disemai. Nah, teman-teman sekalian yang ada di Nusantara, sedikit saya akan berbagi pengalaman ya terkait Talas Jepang Satu Ilmu seperti ini. Pertama yang harus kita pahami adalah dari usia ya. Ketika kita mau menjadikan umbi bibit, maka usahakan tanaman Talas Jepang atau Satu Ilmu nanti cukup umur ya, minimal di atas 6 bulan lebih ya, atau nanti biasanya ditandai dengan keluarnya tunas atau sudah dia masa dorman. Ini yang pertama dari segi usia. Yang kedua, usahakan ketika nanti umbi Satu Ilmu ini akan jadikan umbi bibit, maka usahakan ketika kita jebol atau ngambil dari lahan, nanti sedapat mungkin beberapa umbi tidak saling terpisah ya. Bahasa Lamongan itu jangan diprotoli ya. Bersihkan saja sebisa mungkin ya, usahakan sebisa mungkin untuk tidak protol ya. Kemudian bersihkan tanpa menggunakan air ya. Bersihkan dari tanah-tanah, kemudian nanti pilah ya atau pilih umbi-umbi yang kira-kira nanti membawa bibit jamur, itu segera pisahkan. Tetapi bagian umbi-umbi yang sekiranya masih menyatu seperti ini dengan ini menyatu, ini dengan ini menyatu kan ya, ini sebenarnya kan dua anakan, ada umbi anak, umbi cucu, sebisa mungkin jangan dipisahkan ya, jangan dipreteli ya. Karena apa? Ketika kita mereteli umpamanya seperti ini kita preteli ya, kita lepas atau kita patahkan, maka di sini akan ada yang namanya kayak manusia itu seperti luka baru ya. Nah, itu istilahnya adalah kerusakan mekanik. Nah, karena ada kerusakan mekanik ini nanti bisa sebagai pintu masuknya jamur yang nanti akan menyebabkan umbi tanaman ini busuk ya. Jadi, nah bagaimana ketika kita panen kemudian mau kita jadikan bibit, ternyata ada yang protol tanpa kita sengaja atau ternyata dia patah, maka bekas luka seperti ini segera kita olesi dengan, kalau saya lebih sederhana itu pakai abu ya. Jadi kita olesi dengan abu bekas bakaran sampah-sampah kering itu kan ya, sehingga nanti dia tertutup abu dan dia cepat kering. Itu cara kita untuk meminimalisir adanya luka ya karena kerusakan mekanik, baik nanti yang kita sengaja maupun tidak kita sengaja karena waktu pengambilan di lahan. Ini trik yang kedua ya. Trik yang kedua supaya umbi Satu Ilmu ini nanti awet ya dan bisa bertahan agak lama. Trik yang ketiga, jadi ketika kita menyemai atau baru belajar, saya lebih suka ketika ini nanti umpamanya seperti ini, karena ini masih menyatu, maka nanti ini saya semai dalam kondisi menyatu seperti ini di lahan ya. Jadi ini kita semai dalam kondisi ini. Nah, nanti ya
Setelah beberapa waktu, biasanya 20-25 hari, dari sini akan muncul tunas-tunas baru. Biarkan dia sampai keluar dari sini, biarkan keluar dua helai daun, dari sini juga 2 helai daun. Nah, ketika tanaman baru ini sudah tumbuh dan berkembang, kemudian mau kita pindah lahan, maka dari situ kemudian kita patahkan, baru kemudian kita pijah atau kita pisahkan kita tanam pada lubang yang berbeda. Nah, ini adalah salah satu cara meminimalisir juga ya, meminimalisir supaya nanti ketika di persemaian ini nanti kalau kondisi seperti ini, umpamanya ini yang kadung luka, maka nanti lukanya di sini saja. Kita tidak membuat luka baru di sini. Nah, ketika sudah jadi tanaman itulah ya, baru kita patahkan, kemudian nanti kita pindah pada lahan yang baru. Nah, ini trik-trik yang lain. Nah, trik yang keempat, bagaimana ketika umbi ini tidak langsung kita semai, maka setelah kita bersihkan dari tanah-tanah sekitarnya, ya syukur kalau kita bisa pakai sabut itu. Nah, nanti kita jangan sekali-sekali dicuci dengan air. Jika terpaksa dicuci dengan air umbi ini, maka secepatnya segera keringkan atau sedikit jemur ya, jangan terlalu lama. Yang penting sekiranya airnya itu hilang, kemudian nanti taruh pada area yang berak yang di situ terpapar dengan udara bebas. Ya, artinya sirkulasi udara di ruangan penyimpanan umbi bibit ini nanti bisa kontak dengan udara bebas, tidak pengap atau tidak lembab ya, sehingga nanti dia mampu bertahan agak lama. Nah, yang terakhir, bagaimana ketika saya tidak ada niatan untuk memanen ya, jadi ketika sudah di lahan yang mau rencananya kita pakai untuk musim depan. Nah, maka ketika tidak kita panen pada musim ini ya, dan itu ada rencana kita buat bibit untuk musim depan, maka cara yang paling sederhana adalah biarkan satu umbi itu ketika masuk musim kering nanti dia memasuki masa dorman atau masa istirahat dari umbinya ini. Artinya dia mati sementara ya. Nah, nanti jangan diusik dia ketika di lahan tadi ya, jangan dibongkar ya, biarkan di situ dulu. Syukur-syukur kalau di daerah situ tanahnya tidak mengalami rekah atau nelo bahasa Lamongannya. Dia kalau nelo yang kita khawatirkan nanti karena ada kondisi mekanik tanah yang nelo sehingga nanti dia ada luka atau ada goresan atau karena akibat tanah yang merekah tadi, sehingga nanti goresan itu jadi luka baru, sehingga nanti dia akan jadi pintu masuknya jamur untuk merusak umbi ini. Nah, kalau tanahnya di situ tidak nelo gitu ya, kemudian kemungkinan sedikit ternaungi, maka biarkan umbi bibit itu di situ. Saya yakin musim hujan berikutnya ketika tanaman ini atau umbi kena air, maka dia akan tumbuh ya, termasuk bukan hanya dari yang induk, tapi umbi anakan juga akan tumbuh, umbi cucu akan tumbuh. Biarkan terus dia bersemai di situ, baik itu semai dari umbi induknya, kemudian munculnya tunas atau semaian dari umbi anakannya, kemudian umbi cucunya. Kalau dia sudah besar, keluar 2 helai daun, silahkan dipisahkan ya, dibongkar kemudian dipisahkan sehingga nanti bisa menjadi banyak. Sahabat para pegiat sate muda Indonesia di Nusantara, berikut trik-trik atau tip-tip yang bisa kita lakukan ya, supaya bagaimana sate ilmu ya, talas yang paling genjah, yang dimana sejarahnya sebenarnya aslinya juga dari Asia Tenggara, karena kemudian zaman perang dibawa untuk sebagai stok makanan. Dulu para tentara, ada sejarah yang menarik dari satu ilmu ini adalah
ketika masa pendudukan Jepang, tentara itu cukup makan 5-8 umbi dari 1 imu ini ya, sebagai cadangan pangan mereka ketika berada di gua-gua pertahanan. Nah, dengan memakan 5-8 ini memberikan rasa kenyang yang lebih lama karena memang kandungan protein lebih tinggi daripada karbohidrat. Bahkan dari seminar Peripi sendiri disampaikan bahwa kandungan protein dari 1 imu ini sebanding dengan kentang ya. Sebanding dengan kentang walaupun glukosanya dia lebih rendah, bahkan lebih tinggi daripada kentang untuk proteinnya. Nah, ini yang dimanfaatkan dulu oleh para tentara Jepang ya. Dengan makan 5-8 butir saja bisa memberikan rasa kenyang yang lama, sehingga 1 imu ini banyak dibudidayakan, ditanam pada mulut-mulut gua pertahanan. Walaupun secara sejarah sebenarnya talas ini aslinya tetap dari Asia Tenggara, kemudian menyebar ke Cina, menyebar ke Jepang, dan saat ini banyak kayaknya 1 imu akan kembali lagi ke habitat aslinya, yaitu ke Asia Tenggara ya. Nyatanya sekarang penduduk Indonesia sudah banyak yang mengenal manfaat 1 imu. Silakan dibaca di Google ya, banyak kajian-kajian bahkan disampaikan 1 imu ini sangat bagus untuk para lansia dan menopause ya, bisa mengembalikan vitalitas, bisa mengembalikan wanita-wanita yang menopause itu. Nah, silakan dibaca, nanti di bagian bawah deskripsi video ini saya cantumkan link-link yang menyampaikan betapa banyak manfaat dari talas Jepang 1 imu ini. Tetap semangat kita untuk berusaha ya, memberdayakan setiap jengkal tanah dan pekarangan kita untuk mendukung produk-produk sehat yang menyehatkan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Dari saya, Heri Petani Agromas, menyampaikan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.